Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti biasa, aku lagi pengen sharing ke teman-teman tentang beberapa hal yang pernah aku sendiri temuin atau beberapa hal yang pernah aku sendiri alamin, ya semacam pengalaman pribadi lah. Jadi, untuk kesempatan kali ini apa yang aku mau sharing ke teman-teman adalah bagaimana sih tips-tips untuk kita melawan atau menuntaskan jerawat-jerawat batu yang penuh di wajah. Oke, sebelumnya untuk teman-teman tahu, kalau sekarang teman-teman bisa perhatiin di wajah aku sudah tidak terdapat satupun jerawat. Ya. Tapi teman-teman percaya nggak kalau sekitar 3 atau 4 tahun yang silam, muka aku ini benar-benar penuh dengan jerawat batu atau beruntusan. Jadi, sisa di wajah aku cuman di bagian sini, di bawah hidung, yang benar-benar mulus. Untuk bagian lainnya benar-benar dipenuhi oleh jerawat-jerawat batu atau beruntusan kecil-kecil. Apalagi dulu wajah aku bisa dikatakan putih, jadi jerawat yang bermunculan benar-benar terlihat sangat merah dan benar-benar terlihat sangat-sangat mengerikan. Nah, masa-masa mengerikan tersebut aku alami selama 3 atau 4 tahun. Selama 3 atau 4 tahun tersebut aku benar-benar merasa sangat kesal, merasa sangat tidak percaya diri dengan wajah aku, sampai akhirnya aku mencoba berbagai macam cara agar jerawat itu bisa benar-benar hilang dari wajahku. Dan dalam proses penyembuhan wajahku dari jerawat-jerawat tersebut, aku tetap tidak lupa untuk menggunakan bahan-bahan alami untuk membantu prosesnya. Kenapa? Karena menurut yang aku tahu, bahan-bahan alami tersebut bisa sangat-sangat membantu untuk mengatasi jerawat kita ya teman-teman. Tapi ya salah satu hal, kita harus rutin dan tidak pernah bosan untuk menggunakan itu. Jadi ini dia beberapa bahan yang pernah aku gunakan atau yang pernah aku aplikasiin ke wajah aku sehingga wajah aku bisa kembali normal seperti sekarang. Walaupun sebelumnya aku sempat mengalami jerawat parah atau beruntusan parah di wajahku. Nah, sebelum aku mulai kasih tahu ke teman-teman apa aja bahan-bahan yang bisa membantu penyembuhan jerawat, aku mau ingatkan dulu ke teman-teman bahwa semua bahan yang aku akan informasikan sekarang ini bersifat tidak instan. Jadi, teman-teman tidak akan mendapatkan hasil seperti aku sekarang ini dalam waktu yang singkat. Seperti yang sudah aku katakan tadi, kita tidak boleh bosan menggunakannya dan harus digunakan secara rutin. Bahan pertama yang sering aku gunakan adalah jeruk nipis. Biasanya dalam satu kali pakai atau satu kali pengaplikasian ke wajahku, aku menggunakan 3 buah jeruk nipis. Nah, 3 buah jeruk nipis itu aku bagi menjadi 2 bagian. Lalu aku tempelkan kepada jerawat-jerawat yang ada di mukaku. Dan aku tunggu sekitar 20 menit, lalu aku cuci menggunakan air bersih. Biasanya aku gunakan jeruk nipis tersebut 2 kali dalam 1 minggu, karena di hari-hari lainnya biasanya aku menggunakan bahan lainnya. Untuk bahan yang kedua, aku biasanya menggunakan tomat. Untuk tomat ini aku biasanya hanya menggunakan 1 buah tomat, karena 1 buah tomat itu sudah dapat menghasilkan perasan air yang sudah cukup untuk wajahku. Jadi aku hanya menggunakan 1 buah tomat yang biasanya aku lembutkan, atau bisa juga langsung aku aplikasikan ke wajahku dengan cara dipotong menjadi 2 bagian dan aku gosok-gosok ke semua bagian yang berjerawat. Lalu untuk bahan yang ketiga, aku juga sering menggunakan kulit jeruk. Kulit jeruk itu terlebih dahulu aku
aku keringkan atau aku jemur sampai benar-benar berwarna kecoklatan atau benar-benar kering. Nanti setelah kulit jeruk itu kering, aku tumbuk halus sampai benar-benar halus seperti bubuk, dan aku tambahkan air sampai nantinya kulit jeruk tersebut seperti pasta. Setelah itu aku aplikasikan ke wajahku, dan setelah ditunggu selama 20 menit seperti masker, aku lalu bilas dengan air hangat. Bahan yang keempat adalah aku menggunakan lidah buaya. Mungkin lidah buaya sudah tidak asing lagi di dunia perjerawatan ya, karena mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa lidah buaya ini benar-benar berkhasiat untuk menghilangkan jerawat yang ada di wajah. Jadi di sini teman-teman bisa mengambil bagian dalam lidah buaya tersebut dengan cara dipotong, dan gelnya tersebut diambil lalu ditumbuk halus, dan setelah itu teman-teman bisa aplikasiin ke wajah teman-teman seperti sedang menggunakan masker, dan dibilas menggunakan air bersih setelah 15-20 menit pengaplikasiannya. Nah, untuk bahan yang kelima di sini aku juga sangat sering menggunakan bagian putih telur. Nah, bagian putih telur ini menurut aku benar-benar berkhasiat, benar-benar aku rasakan khasiatnya di wajah aku, karena selain untuk jerawat, putih telur ini juga membantu untuk mencerahkan wajahku dan juga membantu untuk menghilangkan komedo-komedo yang ada di wajah. Jadi di antara bahan-bahan yang lain, aku paling favorit atau aku paling sering menggunakan putih telur ini. Nah, untuk bahan yang keenam, aku di sini juga pernah menggunakan bawang putih, dimana bawang putih tersebut aku tumbuk halus lalu aku aplikasikan ke wajahku seperti masker, dan aku tunggu sekitar 20 menit lalu aku bilas menggunakan air bersih. Dan selanjutnya untuk bahan yang ketujuh, aku juga menggunakan daun jambu biji. Tapi daun jambu biji ini tidak terlalu sering aku gunakan karena di wajahku bisa menyebabkan gatal dan kemerahan. Aku nggak tahu kalau wajah orang lain atau untuk wajah teman-teman. Jadi aku mungkin hanya menggunakan daun jambu biji ini hanya sekitar 2 atau 3 kali. Setelahnya aku tidak meneruskan lagi. Tapi untuk teman-teman yang mungkin wajahnya nggak sensitif kayak aku, teman-teman bisa menumbuk daun jambu tersebut lalu teman-teman bisa aplikasiin ke wajah teman-teman seperti masker, dan seperti bahan-bahan yang lain teman-teman tunggu sampai 15 atau 20 menit lalu teman-teman bersihin dengan menggunakan air bersih. Satu yang terakhir, ini mungkin hal yang sangat-sangat sering aku lakuin, yaitu aku sangat sering menggosokkan es batu ke wajahku. Aku dengar-dengar dari kerabat-kerabat dan orang-orang terdekatku bahwa es batu tersebut dapat menutup pori-pori yang besar. Jadi, hal tersebut bisa menyumbat kotoran-kotoran yang masuk ke dalam kulit wajah kalian agar tidak menyebabkan jerawat atau masalah kulit yang lainnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat di internet atau menurut kebanyakan orang, masih banyak lagi bahan-bahan alami yang sebenarnya dapat membantu penyembuhan wajah kalian dari jerawat. Tapi di sini aku cuma mau sharing bahan-bahan yang aku sendiri pernah aplikasiin. Tetapi sampai detik ini, sampai sekarang aku juga belum benar-benar tahu kira-kira bahan yang mana yang paling berkhasiat atau yang benar-benar paling membantu wajah aku. Karena seperti yang aku katakan tadi, saking inginnya cepat-cepat sembuh dari jerawat tersebut, aku mengaplikasikan beberapa macam bahan-bahan tersebut dalam 1 minggu dengan berganti-gantian. Jadi aku tidak tahu sebenarnya bahan yang mana yang benar-benar sangat membantu wajahku sampai detik ini. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini segitu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku pribadi, tentang hal-hal yang pernah aku temuin, dan siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini juga sedang merasakan apa yang pernah aku rasakan 3 atau 4 tahun yang silam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.